Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya di dalam jasad manusia itu terdapat sekumpal daging. Ini sangat mempengaruhi di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dalam sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Inna fil jasadi mudghah, iza soluhat soluhal jasadu kullu, wa iza pasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Sesungguhnya di dalam jasad manusia itu terdapat sekumpal daging. Iza soluhat soluhal jasadu kulluhu, apabila baik daging tersebut, maka baiklah jasad seseorang itu dari secara keseluruhan. Wa iza pasadal jasadu kulluhu, maka jika rusak daging tersebut, maka juga rusak pula jasad seseorang itu dari secara keseluruhan. Apakah sekumpal daging tersebut? Rasulullah SAW menjawabnya sendiri, ala wahyal qalbu, itulah hati manusia. Ternyata hati yang terdapat di dalam jasad kita ini akan sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Sekali lagi adalah bahwa sesungguhnya hati adalah merupakan titik kontrol, titik sentral di dalam kehidupan manusia. Dari hati yang bersih akan menimbulkan cara-cara berpikir yang jernih. Dari hati yang bersih akan memunculkan energi yang sangat berdampak positif di dalam kehidupan seseorang. Ketika melihat seseorang, maka tidak terlalu mudah untuk memberikan penilaian terhadap seseorang itu, apakah orang itu orang yang baik, apa orang yang tidak baik. Kemudian begitu juga sebaliknya, dari hati yang kotor, hati yang rusak akan menimbulkan cara-cara berpikir yang kotor. Maka akan timbul juga energi-energi yang tidak baik di dalam kehidupan seseorang. Bahkan kadang-kadang cara berpikirnya, mindsetnya akan menjadi rusak. Bahkan kadang-kadang yang sangat sampai kepada titik yang paling bawah adalah akhlaknya rusak. Attitude-nya tidak terjaga. Bahkan ketika dia pun berkomunikasi, ketika menyampaikan sesuatu hal, maka tidak sesuai dengan cara-cara yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW, akan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sebagaimana di dalam surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ini adalah cara-cara dakwah, cara-cara berkomunikasi kepada halayak, dari seorang penceramah misalnya, dari seorang guru misalnya, yang ingin menyampaikan kepada audien, supaya apa yang disampaikan itu masuk. Hitobun nas biqadri uqulihim, sampaikanlah kepada manusia itu sesuai dengan otak kemampuan mereka menyerap aspirasi, menyerap apa yang kita sampaikan kepada orang banyak. Makanya Allah menuntun kita di dalam Al-Quran, sebagaimana ayat yang telah saya bacakan tadi, bersegeralah ke jalan Tuhanmu bil hikmati, dengan hikmah. Hikmah ini adalah ketika kita berkomunikasi, apabila seorang dai misalnya, ucapan yang benar dan mengandung hikmah. Jadi apa yang disampaikan itu adalah merupakan ucapan yang benar, bukan ucapan-ucapan berita-berita yang mengandung ketidakbenaran yang kita kenal dengan hoax, berita-berita hoax. Tapi sampaikanlah
dengan cara-cara ucapan yang benar, yang mengandung hikmah, dengan cara-cara penyampaian yang sangat indah. Ini adalah cara-cara berkomunikasi dakwah. Kemudian wal mau'izatil hasanati. Kemudian yang ucapan yang meresap ke dalam hati sehingga dapat meyakinkan seseorang, sehingga dapat meyakinkan orang banyak untuk dapat mengamalkannya. Ini yang dikatakan wal mau'izatil hasanati. Itu pelajaran yang indah, pelajaran yang bagus yang disampaikan kepada khalayak. Tentunya terlebih dahulu yang memberikan contoh itu adalah orang yang berbicara. Mungkin cara komunikasinya, kemudian fashionnya, cara berpakaiannya, cara penampilannya, dan lain-lain sebagainya. Intinya adalah yang pertama adalah ketika kita memberikan sesuatu arahan-arahan itu, yang pertama kita perbaiki itu adalah diri kita sendiri dulu. Ya, introspeksi diri dalam bahasa agamanya adalah introspeksi diri kita. Man aropa nafsah pakoda aropa ropa. Siapa yang mengintrospeksi dirinya, yang kenal dengan dirinya, maka sesungguhnya dia akan kenal dengan Tuhannya. Jadi kaji makna daripada introspeksi diri ini adalah sangat penting sebelum kita menyampaikan sesuatu kepada khalayak. Ini yang dikenal dengan wal mau'izatil hasanati. Kemudian cara-cara komunikasi yang ketiga yang Allah menuntut kita di dalam Al-Quran adalah wajadiluhum billati hiya ahsan. Yaitu jika terjadi sesuatu perbantahan di kalangan majelis misalnya, maka bantahlah mereka itu dengan cara yang baik, yakni dengan cara yang baik untuk berdebat, mengajukan argumentasi yang benar, menyampaikan dalil-dalil yang benar. Kita kadang-kadang bosan melihat bagaimana kita melihat di layar televisi sore-sore di TV One ada perdebatan yang sangat sengit, baik membicarakan tentang pemerintahan, baik masalah-masalah hukum, masalah-masalah politik dan lain-lain sebagainya. Timbul saling menghujat. Bukan lagi diskusi ilmu pengetahuan, bukan lagi diskusi ilmiah, tapi sudah sampai kepada titik yang sangat menyedihkan. Kadang-kadang kita merasa malu melihatnya. Berdebat, bahkan kadang-kadang saling menjatuhkan. Apakah ini yang dimaksud dari tuntunan Allah yang saya bacakan tadi itu? Al-Quran sangat luar biasa, yang memberikan mindset kepada cara-cara kita berpikir bahwa sesungguhnya semuanya itu adalah kita berikan dalam bentuk-bentuk debat-debatan yang baik. Ketika kita berdebat pun menyampaikan argumen-argumen yang kita sampaikan kepada khalayak. Inilah cara-cara berdebat. Dia dalam Al-Quran sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya Allah kalau kita berkomunikasi, menyampaikan tabligh, maka kita jangan pernah bergeser dari tuntunan yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita, dan tuntunan-tuntunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita di dalam kehidupan kita. Insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Dan alhamdulillah juga kita harus berkomunikasi dengan baik. Kemudian cara-cara berpikir yang baik, kemudian dengan hati yang tulus, dengan etika yang kita munculkan, dengan contoh yang kita munculkan dari diri kita sendiri dulu, baru kita menyampaikan kepada khalayak untuk sama-sama mengajak kepada kebaikan. Karena ini adalah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah kamu ada di segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ini adalah bentuk-bentuk dakwah
yang diberikan kepada kita umat Islam sebagai kewajiban kita untuk menyampaikan balik anni walau ayah, sampaikan oleh kamu walaupun sepotong ayat. Jadi apa yang kita miliki tidak mesti harus banyak, ilmu yang sedikit yang kita miliki bisa kita berbagi kepada orang lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dari komunikasi dakwah dan tablik mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.